Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihissalam hidup sekitar tahun 1 sampai 33 Masehi. Beliau adalah seorang nabi dan rasul yang merupakan nabi ulul asmi. Dalam Al-Qur'an beliau disebut Isa bin Maryam atau Isa Al-Masih. Beliau diangkat menjadi nabi pada usia 30 tahun dan beliau hanya berdakwah kepada Bani Israel selama 3 atau 4 tahun saja. Dalam berdakwah, Nabi Isa didampingi para pengikutnya yang disebut Al-Hawariyun yang jumlahnya 12 orang, sesuai dengan jumlah suku Bani Israel. Masing-masing Hawari ini ditugaskan untuk menyampaikan risalah Injil kepada masing-masing suku Bani Israel. Namanya disebut sebanyak 25 kali di dalam Al-Quran, dan Allah mengajarkan kepada Nabi Isa menulis dan membaca ilmu hikmah Taurat Injil. Selain dapat berbicara saat dilahirkan, Allah memberikan banyak mukjizat, diantaranya adalah membuat burung dari tanah liat lalu hidup seperti burung ciptaan Allah. Yang kedua, menyembuhkan orang buta. Ketiga, menghidupkan orang mati. Keempat, menurunkan hidangan dari langit. Dan semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kelak di akhir zaman, Nabi Isa akan turun ke dunia, tepatnya di sebelah timur kota Damaskus atau di Suriah saat ini. Misi Nabi Isa bukan untuk menyebarkan agama Nasrani, tetapi untuk mengajak mereka kepada ajaran Nabi Muhammad SAW, menghancurkan salib, membunuh babi, membunuh Dajjal, dan mengembalikan semua syariat Nabi Muhammad berdasarkan Al-Quran dan hadis. Disebutkan Nabi Isa nanti akan sholat di belakang Imam Mahdi sebagai makmum. Kemudian Nabi Isa memimpin dunia selama 40 tahun dan meninggal secara wajar, yakni sakit. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yudas Iskariot dalam agama Kristen dan juga Katolik adalah nama salah satu dari 12 murid Yesus Kristus yang selama 3 tahun tinggal bersamanya. Yudas Iskariot dalam Islam memiliki kisah yang berbeda dengan yang tertulis di dalam Alkitab. Mengutip dari laman ayat Alkitab, Yudas Iskariot dalam agama Kristen dan juga Katolik diceritakan sebagai bendara di antara 12 Rasul Yesus. Sayangnya, tugas dan tanggung jawab Yudas Iskariot tidak dijalankan dengan baik hingga ia berkhianat kepada Yesus Kristus demi keuntungannya sendiri. Yudas Iskariot melihat Yesus Kristus sebagai materi yang bisa dijual. Hal ini membuatnya rela menjual keberadaan Yesus Kristus kepada para imam besar Yahudi dengan harga 30 keping perak. Lantas bagaimana kisah Yudas Iskariot di dalam agama Islam? Kisah Yudas Iskariot dalam Islam. Ajaran Kristen dan Katolik meyakini bahwa Yesus Kristus adalah Isa Al-Masih, wafat di atas kayu salib pada hari Jumat yang kemudian dirayakan sebagai Jumat Agung. Kemudian Yesus Kristus bangkit di hari Minggu yang kini menjadi hari raya Paskah. Berbeda dengan ajaran Nasrani, sejarah dan juga ajaran agama Islam percaya bahwa Nabi Isa Al-Masih tidak dibunuh atau disalib. Nabi Isa juga tidak bangkit di hari ketiga setelah kematiannya. Ajaran agama Islam percaya bahwa Allah telah menggantikan orang yang disalib dengan seseorang yang bentuk dan rupanya menyerupai Nabi Isa Al-Masih. Banyak ahli tafsir Islam yang berpendapat bahwa orang yang dipilih Allah tersebut adalah Yudas Iskariot.
Murid Nabi Isa Al-Masih yang berkhianat. Dalam agama Islam, Nabi Isa Al-Masih diangkat sendiri oleh Allah ke surga. Ajaran soal kisah kematian Nabi Isa Al-Masih itu tertulis di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 157 yang artinya, dan kemudian ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang serupa dengan Nabi Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti prasangka belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Kisah pengkhianatan Yudas Iskariot menurut Alkitab. Dalam Alkitab dituliskan bahwa Yudas Iskariot adalah murid Yesus yang serakah. Keserakahan tersebut membuatnya rela menjual Yesus Kristus kepada para imam besar Yahudi yang mencari kebenarannya. Pada saat prajurit mencari siapa itu Yesus Kristus yang mengaku sebagai anak Allah, Yudas memberi tanda dengan cara mencium Yesus Kristus. Hal ini tertulis dalam Markus 14:44. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahu tanda itu kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Setelah diberi tanda, Yesus Kristus segera ditangkap oleh prajurit di Taman Getsemani untuk dibawa ke pengadilan. Di sana, Yesus disaksikan dan dijatuhi hukuman mati dengan cara disalib. Melihat penderitaan Yesus, Yudas Iskariot diceritakan menyesal hingga ia mendatangi pemuka agama Yahudi untuk mengembalikan uang 30 keping perak yang ia terima atas pengkhianatannya. Sayangnya, pemuka agama tersebut menolak pemberian uang dari Yudas. Yudas Iskariot pun membuang uang tersebut ke bait suci. Sayangnya Yudas tidak melakukan pertobatan dan membiarkan rasa bersalah menguasai dirinya. Yudas akhirnya bunuh diri dengan cara menggantungkan diri di sebuah pohon. Kematiannya itu tertulis di dalam Alkitab Matius 27 ayat 3-5 yang berbunyi, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan yang tertua, dan berkata, aku telah berdusta karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi mereka menjawab, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang 30 perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantungkan diri. Itulah kisah Yudas Iskariot dalam Islam dan juga menurut Alkitab. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.